Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Al-mukarramun yang saya muliakan, para habaib, para tuan guru, para asatilah dan juga tokoh masyarakat, para tullabul ilm, hadirin rahimani wa rahimakumullah, wa bil khusus orang tua kita Habiban al-Mahbub Al-Habib Salim bin Shihabuddin, matta'ana Allah bituli umrihi wa hayatihi, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keberadaan beliau ini menjadi payung syafaat untuk kita, insyaallah, keberkahan untuk kita, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, sahibul ma'had Kiai Haji Jailani Hilmi bin Ahmad, mudah-mudahan Zainal Ilmi bin Ahmad, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, syafaat, Allah payungi terus payungnya Rasulullah SAW pada dirinya, keluarganya, nasib dan kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, guru kita, guru Jailani Ahmad Jailani Mawardi, dan juga guru Muhammadun Mawardi. Mudah-mudahan keberadaan guru kita ini adalah tanda keberkahan, tanda rahmat, tanda kasih sayang Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini membawa berkah untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan kepada kita pintu rahmatnya, dibukakan sebesar-besarnya untuk kita hingga kita bisa berkumpul mengadakan acara upacara yang sangat hebat ini. Ini upacara yang sangat mulia, ini amalan ibadah yang sangat dahsyat keberkahan dan pahalanya. Dikarenakan itu ulama kita, guru-guru kita, bahkan sahibul haul ini tidak pernah meninggalkan. Setiap ada acara Isra Mi'raj, setiap ada acara Nabi besar Muhammad lahirnya, dan juga acara hauliyah, haul-haul para awliya us-salihin, pasti mereka mengingat, pasti mereka mengajak murid-muridnya untuk memuliakan hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Apa sebabnya? Karena ini amalan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang hebat pun tidak bisa melakukannya. Siapa itu? Iblis. Iblis ini tidak ada satu tempat kecuali dia pernah sujud di situ. Malaikat ada yang beribadah jutaan tahun, tapi kalah dengan ibadahnya iblis. Malaikat ada yang mundu khuliq, semenjak diciptakan dia dalam keadaan sujud sampai hari yub'atsun nanti, tetap juga kalah dengan ibadahnya iblis yang hebat itu, sampai dia menjadi pimpinannya para malaikat. Iblis tidak sanggup melakukan amalan ini, memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah. Fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua malaikat sujud ketika Allah perintahkan muliakanlah Adam. Semuanya mau memuliakan Adam. Malaikat sujud, sampai malaikat ini Allah Subhanahu wa taala pada detik ini muliakan mereka, menjadi semua sebab kebaikan adalah malaikat.
Kalau orang ini berbuat taat, kita bilang apa? Ini orang dibisiki malaikat. Disuruh nyaga sorga, malaikat. Disuruh buat ini, buat itu, semua malaikat. Allah fungsikan, Allah jadikan manusia yang mulia. Bahkan semua makhluk Allah memuliakan malaikat. Semua makhluk Allah gembira kalau ketemu malaikat, menunggu-nunggu kedatangan malaikat. Apa sebabnya? Malaikat ini mau memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Tapi iblis, ana khairum minhu, tidak mau. Aku lebih baik daripadanya. Aku diciptakan dari api. Khalaqtahu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia ya Allah dari tanah, dan aku ini dari api. Dia sudah ma'rifat. Dia ibadahnya banyak, ilmunya banyak. Tidak ada harga ilmu yang banyak. Tidak ada harga amalan ibadah yang banyak. Dengan tidak ada di hatinya syaitan memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Dia tidak mau memuliakan Nabi Adam tadi. Hati-hati kita. Apapun yang dimuliakan oleh Allah harus kita muliakan. Apapun yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad ibni Abdullah harus kita muliakan. Karena hidup kita ini anugerah pemberian Allah. Hidup ini adalah hadiah dari Allah, pemberian Allah. Ikan bisa hidup dalam air. Coba hadirin bisa hidup dalam air 10 menit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kolam lele di sini, coba ya. Di mana? Di sini guru, ada kolamnya. Coba. Kenapa? Karena kita tidak ada karunia dari Allah. Tidak ada Allah memberikan kita untuk mendapatkan kehidupan ini. Tidak ada Allah kasihkan bisa hidup dalam air. Oh, aku lebih hebat. Oh, aku kuat. Oh, aku pinter. Ini tidak sekolah, tapi bisa hidup dalam air. Pun kita hebat, walaupun kita pinter, kalau tidak ada anugerah Allah, tidak bisa. Coba saja yang kuat-kuat, yang pinter-pinter, punya pasukan sebanyak apapun, kalau bisa dia hidup dalam air, tidak ada yang bisa. Jadi tahu kita, nafas kita ini anugerah Allah, diri kita anugerah Allah, nasib rezeki yang kita makan itu pemberian Allah. Pemberian Allah, semuanya ini anugerah dari Allah Jalla Jalaluh. Malaikat-malaikat tadi tahu bahwa apapun yang dia amalkan, apapun yang dia dapatkan adalah anugerah Allah. Tidak berani dia tidak memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah. Karena dia tahu kemuliaan itu sendiri datangnya dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Apakah kita tidak melihat Nabi Muhammad pun memuliakan di mana Musa alaihi salam ketika melihat Allah atau tajallinya. Nabi Muhammad, pimpinan para nabi, mengajarkan kita untuk memuliakan tempat-tempat di mana ada para nabi lahir. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat di Bethlehem. Akan tempat apa ini wahai Jibril? Salatlah engkau tempatnya Muhammad Habibullah. Nah, tempat ini tempat lahirnya Isa alaihi salam. Keturi Saina begitu juga. Ini tempatnya Musa ketika dia berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad salat 2 rakaat memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada yang berkuasa, tiada yang memberi segala sesuatu kehidupan apapun itu kecuali Allah lah sang pemberi dan yang memberikan anugerahnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Amalan inilah amalan yang sangat besar sekali, sehingga amalan jutaan tahun, ibadah jutaan tahun, ilmu yang sangat tinggi pun bisa mengalahkan,
bahkan tidak dipandang sama Allah segala sesuatu itu, karena tidak bisa memuliakan sesuatu yang memang sudah dimuliakan oleh Allah. Tidak ada arti lagi kalau sudah kita tidak bisa memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada arti lagi apapun yang kita miliki kalau belum bisa mengamalkan ini, yaitu menyayangi, memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang besar-besaran inilah alat kita menghadang rahmat Allah. Inna li rabbikum bi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu laha la'allahu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki waktu-waktu di mana di waktu-waktu itu Allah turunkan nafahat, Allah turunkan anugerah tadi, pemberian tadi. Nasib kita ini butuh pemberian Allah. Kalau Rasulullah sabdakan la'alla asbathum nafha, mudah-mudahan la'allahu asabatkum nafha, kalian mendapatkan satu nafha saja, percikan daripada nafha keberkahan di majlis-majlis itu, atau di detik-detik yang Allah turunkan keberkahan dan anugerahnya. Wala yasghauna syaqawatan ba'dahu abada, kalian tidak akan celaka selama-lamanya. Kalian tidak akan celaka selama-lamanya. Ada orang bilang kalau saya punya 10 bangsalan aman sudah, selamat selama-lamanya. Ada yang bilang kalau saya punya rumah sewaan sebanyak 20 biji, satu sewaan 50 juta, 10 biji 500 juta, wah ya aman hidup saya. Ada yang bilang kalau saya punya tambang selamat selama-lamanya nasib keluarga kami. Kenapa kami punya tambang? Mudah-mudahan dijadikannya target hidup bagaimana punya sewaan banyak. Apakah kalian tidak tahu ada Qarun yang memiliki harta, yang mau mencari keselamatan dengan harta? Bukan 10 kamar, bukan 100 miliar lagi yang dia miliki. Kunci berangkasnya saja diperkirakan 12 kontainer. Kunci berangkasnya saja. Dibilang bakal selamat selama-lamanya. Tidak tahunya inilah yang membawa bencana selama-lamanya. Bencananya dari situ sudah. Bencananya dari harta ini yang dia sakit, aku dapatkan ini, selamat selama-lamanya. Fir'aun, dia bilang kalau aku punya kedudukan yang tinggi, selamat selama-lamanya. Satu hari Allah hancurkan semuanya itu. Qarun satu hari habis semuanya dan berubah menjadi bencana selama-lamanya. Ada satu merek yang memang Rasulullah mintakan ini. Rasulullah ingin kita punya itu, bukan punya harta. Nabi Muhammad meninggal tak punya harta. Mau menunjukkan keselamatan bukan dari situ. Apa ya Rasulullah? Lihat kalau Nabi Muhammad makan, harapan rezeki aja apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk kami ya Allah atas segala rizki yang kau berikan ya Allah, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka-Mu ya Allah. Berkah yang diminta Nabi Muhammad. Kalau berkah ini kita dapat, ilmu kita barokah, sedikit jadi banyak ilmu ini. Jadi seperti lautan ilmu. Kenapa? Ada barokahnya ini ilmu. Punya anak barokah ya Allah. Punya anak satu seperti punya anak 1000. Bukan main barokah. Dulu kami punya guru, ada satu Habib, bersih bener rapi. Ada di Surabaya, rapi orangnya. Ada sampai satu haji nanya sama Habib, ini orang tua sudah, tapi Masya Allah rapi bener. Punya istri muda kah? Dia bilang, enggak, anak bilang. Ini punya mantu, tapi mantunya barokah. Diurusnya sampai seperti pengantin dia punya mertuanya ini. Pakaian rapi, kumis rapi. Gara barokah terurus. Tapi coba nak barokah, punya anak, saya punya anak banyak, ini punya mobil, ini punya harta, ini punya harta. Tapi tidak diurus orang tuanya. Namanya tidak barokah.
Kalau tidak barokah, harta tidak barokah, jadi bencana harta itu untuk kita. Kedudukan tidak barokah, kedudukan itulah pintu neraka untuk kita. Anak tak barokah, anak inilah yang bikin kita sakit jantung terus masuk rumah sakit. Kenapa? Tak barokah. Tapi kalau barokah, punya istri satu seperti 1000. Ya salam. Siapa tidak senang? Tapi Habib tak mau, silakan aja kalau istri yang barokah. Tiap hari minum jamu kita guru. 1000. Inna lillahi 1000 biji. Ya Allah, tak bisa ngomong. Jadi minta keberkahan ini ya. Target hidup kita sekarang ini jangan lagi menghayal-hayal. Ini sudah saatnya lagi, dunia ini sebentar. Ad-dunya sa'ah wa nafsu tamma'ah. Dunia ini sesaat, sedangkan nafsu ini mau terus. Cari keberkahan, ini target kita. Targetnya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup keberkahan. Lihat guru-guru kita, Sohibul Hal, Guru Ahmad Syarwani, tidak ada lain. Setiap dia bertemu sama orang, mudah-mudahan keberkahan kita dibilang insyaAllah. Duduk majlis, mudah-mudahan barokah kita dapat. Karena target kita, kalau kita dapatkan, baru kita akan selamat selama-lamanya. Dulu si fulan itu buntal, begini. Subhanallah, akhir meninggal hidupnya senang, meninggal husnul khatimah, meninggal menyebut la ilaha illallah. Dari mana ini? Si Din dulu pernah belajar di pondok, pernah duduk sama seorang waliullah, pernah duduk sama Syekh Ahmad Syarwani yang bertemu dengan wali-wali. Itu gurunya tadi, orang besar-besar semuanya, tidak ada orang kecil. Yang disebutkan tadi itu wali-wali yang kelas keramatnya sudah tidak ada lagi mungkin sekarang. Kita dapatkan sanad ilmu sampai ke situ. Ya Allah, rantai ini kalau nyambung, ada rantai bergerak di bawah, di atas bergerak juga. Bersyukur kita dapatkan ilmu yang bersanad nyambung sampai Nabi Muhammad. Namanya tanda ada hubungan nanti di akhirat, dan akan bersambung juga syafaat Nabi besar Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan main orang-orang kalau sudah mengagung-agungkan Nabi Muhammad. Kenapa para tuan guru, para habaib kadang-kadang menjerit Allahumma, supaya ada rasa memuliakan Nabi Muhammad. Kalau muncul ini rasa memuliakan Nabi Muhammad SAW, kita sudah melakukan amalan yang mengundang barokah, amalan yang melebihi pada jutaan tahun yang dilakukan oleh syaitan, amalan yang akan menjadikan kita mendapatkan barokah. Dengan ini kita akan bahagia selama-lamanya. Itu tadi gara-gara pernah duduk di majelis mengangkat suaranya solawat dengan Nabi Muhammad. Ketika di akhirat diriwayatkan orang ini masuk surga. Apa sebabnya? Karena dia pernah menjerit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad dengan mengangkat suaranya. Muncul dari batinnya rasa keagungan, mengagungkan Nabi besar Muhammad. Akhirnya jadi sahabat masuk surga. Bagaimana tidak? Dulu di zaman Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, di negeri Aden waktu itu, Mauqif Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, rombongan Habib Abu Bakar Al-Adni ini sedang berjalan. Ada seorang Nasrani melihat rombongan ini sampai ta'ajjub. Yang dilihat Habib Abu Bakar tidak kelihatan, cuma rombongannya saja. Siapa ini rombongan? Dibilang, ya Allah, kenapa? Aku ta'ajjub benar. Ada rasa ta'ajjub. Itu rombongannya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus. Ya Allah, dia bilang, pagi-pagi ngelihat, sore-sore masuk Islam. Orang su'ul khotimah berubah nasibnya menjadi husnul khotimah, berkat ada muncul di hatinya ini rasa ta'ajjub, rasa keagungan, mengagungkan, memuliakan, padahal kafir. Dengan melihat wali Allah, rombongannya yang dilihat bukan wali Allah. Muncul keberkahan, berubah celaka menjadi orang yang beruntung. Habib Abdullah Al-Haddad katakan, tidak ada sesuatu yang sangat mulia yang Allah turunkan dari langit ke bumi ini.
untuk penduduk dunia seperti diberikannya manusia itu iman dan hidayat dari Allah. Tidak ada paling mulia kalau sudah Allah turunkan ini. Namanya hadiah yang besar, satu rahmat, anugerah yang besar yang Allah turunkan ke orang tersebut atau makhluk itu. La ilaha illallah. Syekh Umar bin Makhrumah langsung membuat syair. Marrasal fil qa'ah ghabra, marrat biha subuh ma amsat al-asr illa al-khadra. Dia bilang, telah lewat air di pagi hari di tanah yang penuh debu atau tanah yang kering. Pagi-pagi dia lewat air ini, tidak lewat sore hari kecuali tanah yang dilewati air tersebut menjadi hijau, mengisyaratkan kejadian Al-Habib Abu Bakar Al-Adni tadi. Orang Nasara yang melihat gara-gara heran saja. Itulah kalau ada acara Isra Mi'raj, kita lihat Guru Ahmad Syarwan kalau jamu orang, diundang, diajak semua murid-murid, ayo muliakan Nabi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad, agungkan Nabi Muhammad, karena berharap kalian dapat nasib di situ. Kalau tersentuh nafahat tadi, Rasulullah bilang apa? Kalian tidak akan celaka selama-lamanya. Kalian akan ketemu puncak hidup, kalian akan penuh kebahagiaan. Kunci sorga yang diberikan sama para aulia usholihin ini. Kita hidup di dunia ketemu dengan jalan ke sorga. Ya Allah, hidup di dunia tanpa sadari, bulan hidup cari jalan ini, cari jalan ini, ketemu para guru-guru kita di jalan ke sorga. Dibilang kalian akan bahagia, kebahagiaannya nyambung sampai ke surganya Allah, dan mereka sedang menunggu kita di surga. Karena berapa setiap tahun, setiap bergerak yang ada yang diperintahkan, lihat wasiatnya, jangan lupa kalian memuliakan Nabi Muhammad. Lihat wasiatnya almarhum, dan kita lihat bagaimana orang-orang yang bersamanya, Sohibul Gohol, Syekh Ahmad Darmawi, dan juga Guru Zaini Abdul Ghani. Kehidupan mereka kalau kita lihat, di bibir mereka ada pujian Nabi Muhammad, di hati mereka menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad. Setiap hari yang dipuji Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Sekarang satu Kalimantan ini, bahkan satu Indonesia ini sibuk menyanjungkan mereka. Allah masukkan surga, ya Allah angkat derajatnya, ya Allah, semua mengangkat tangannya, jutaan manusia mengangkat tangannya kepada Allah, meminta orang ini kedudukan tinggi di sisi Allah dan di sisi Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa barakatina Muhammad. Kita lihat sendiri bagaimana, bahkan hari ini pun kita sibuk memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah ini. Ini amalan hari ini, kita memuliakan Nabi Muhammad, memuliakan hamba yang memuliakan Nabi Muhammad. Nabi Khidir saja tahan mau jadi pembantu, menjadi hadam, tukangnya. Tukang siapa? Tukang orang yang dimuliakan Allah, bukan tukang cucunya. Ketika Musa melihat, ya Khidir, kita siap bertamu sama orang semuanya nolak untuk memberikan makanan, menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir sampai kelaparan. Ketika Nabi Khidir melihat ada bangunan yang mau hancur, dibakar Nabi Khidir, karena bangunan hancur, dirapikan sama Nabi Khidir. Nabi Khidir turun langsung menjadi hadam orang-orang yang memiliki orang tua yang soleh. Bagaimana? Khidir sebutkan, Musa ini lagi mau nuntut ilmu sama Nabi Khidir. Ilmunya sudah ngomong sama Allah, sudah tidak tahu lagi. Tapi ada rahasia ilmu yang tidak diketahui Nabi Khidir, Nabi Musa. Satu daripada rahasia ilmu itu, ilmu memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah. Ilmu yang lain tidak perlu. Kalau misalnya sudah Musa dengan ilmu itu tidak akan diajarkan. Tapi karena tahu ini ilmu rahasia yang hebat, tidak perlu kita ke hutan. Mau ilmu Nabi Khidir ada di Al-Quran. Apa yang terjadi? Wa ammal jidal fakana li ghulamain yatimaini fil Madinah
wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholih. Sesungguhnya bangunan ini aku menghadam jadi tukang tahan. Tidak ada lain karena bangunan ini dimiliki oleh orang yatim, di mana di bawah rumah ini ada harta karun, dan aku harus menjaga rumah ini. Nabi Khidir mendekatkan diri, rumah keturunan orang yang soleh ini. Apa sebabnya? Wa kana abuhuma soleh. Karena bapaknya anak-anak yatim ini orang soleh. Para ahli tafsir mengatakan bapaknya yang ketujuh atau kainya yang ketujuh itu disebut bapak juga. Kita bilang Nabi Adam itu bapak, kai juga dibilang bapak. Bapak yang ketujuh inilah adalah orang yang soleh tersebut. Nabi Khidir jadi tukang di situ. Ya Allah, ini orang-orang yang sudah tahu dengan jalan bagaimana bisa dapat satu amalan, tapi amalan ini mengalahkan amalannya ibadahnya malaikat, mengalahkan amalan-amalan yang hebat, yaitu memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita menghadang barokah ini. Nasib kita, hidup kita tergantung pemberian ini. Kalau kita dapatkan ini, kita akan Allah jadikan seperti malaikat, disucikan sama Allah, dijaga oleh Allah, diagungkan, dimuliakan oleh Allah. Semua kebaikan kita bilang ini malaikat yang bawa, yang ngantarkannya malaikat, sebab segala kebaikan. InsyaAllah hari ini hari barokah untuk kita. Kita dapatkan mustika yang benar-benar diwariskan oleh para nabi, Nabi Khidir, Nabi Muhammad, bahkan mustika ini diwariskan oleh guru-guru kita juga untuk memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita ajak umat ini untuk memuliakan terus, ajak mereka Isra Mi'raj, ajak mereka membaca maulid, ajak mereka mencintai guru mereka, mengikuti apa yang dipesan-pesankan oleh guru-guru mereka. InsyaAllah kita hidup berkah, ilmu kita barokah, dan segala yang kita miliki akan membuahkan barokah, manfaat. Kalau sudah barokah, lebih dari banyak, lebih dari mewah, lebih dari segala-galanya. Namanya barokah. La fatahna alaihim barakat minas sama. Allah kalau sudah mau nolong orang, Allah mau bukakan berkah. Yang Allah mau beri barokah, bukan harta dan tahta, keberkahan. Kalau sudah ada barokah, semuanya datang, semua kenikmatan akan mengunjungi kita. Mudah-mudahan Allah jadikan bulan ini bulan barokah untuk kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa a'marina wa harakatina wa sakanatina wa tullabina wa majlisina wa ulumina wa ma'hadina. Allahumma barik lana fi awladina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ij'alna min ahli al-barakah. اللهم اجعلنا من أهل البركة. اللهم اجعلنا من أهل البركة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.